Tuhan. Bahkan terlebih indah lagi, di hadapan kita ada meja perjamuan kudus, yang mana nanti kita memohon kepada Tuhan agar kita boleh dilayakkan, agar kita boleh berkenan menerima undangan daripada Tuhan kita. Siapkan hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Sungguh luar biasa Tuhan berkat-Mu Yesus. Haleluya. Kami mengucap syukur buat segalanya Tuhan. Haleluya. 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 Izinkan kami Tuhan menyampaikan Tuhan isi hati kami ya Bapa, bahwa kami pagi ini pagi yang baik, pagi yang cerah ceria ini Tuhan, yang mana sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan rencana-Mu, kami boleh hadir di tempat ini untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama naikkan pujian bahwa satu hal yang kami rindukan ya Tuhan adalah berada di dekat-Mu, menyembah Engkau Tuhan, meninggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Haleluya. Haleluya. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, biar jemaat menaikkan pujian ini. Haleluya. Naikkan pujian ini saudara, sebagai suatu perlindungan bahwa kita dekat dengan Tuhan, sungguh ada kedamaian yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Haleluya. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari
lagi Tuhan, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri dan kita naikkan pujian ini dalam bahasa Inggrisnya. Haleluya. One thing have I desired in my life, Lord, to thirst and hunger after you alone. With all my heart and soul, with all the strength and love, to worship as your glory fill this place. One thing have I desired in my life, Lord, to thirst and hunger after you alone. With all my heart and soul, with all my strength and love, to worship as your glory fill this place. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you. Deeper in love with you, deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Lebih dalam lagi ya Tuhan, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi Tuhan, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu Tuhan, ku mengasihimu, ku mengasihimu Tuhan, ku mengasihimu. Sekali lagi kita katakan ku mengasihimu Tuhan, ku mengasihimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Biar segala kemuliaan hanya kepada kita Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sungguh Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Izinkan kami Tuhan, haleluya Tuhan, membawa hidup kami Tuhan, segala yang kami miliki Tuhan, untuk Tuhan, haleluya Tuhan, merindukan Tuhan, duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan, merasakan hadirat Engkau yang luar biasa, merasakan kasih-Mu yang hebat Tuhan, karena Engkau tahu Tuhan, betapa kami Tuhan tak mampu Tuhan tanpa Engkau Yesus,
Betapa kami Tuhan tak berdaya Tuhan tanpa kasih-Mu, tanpa kuasa-Mu, tanpa haleluya kendali daripada Tuhan. Izinkan kami Tuhan membawa hidup kami Tuhan. Izinkan kami Tuhan menyerahkan seluruh hidup kami Tuhan pagi ini Tuhan. Dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan izinkan kami Tuhan memuji dan memuliakan Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sebuah sukacita yang boleh kita rasakan pagi ini saudara. Ada sukacita saudara? Haleluya. Puji Tuhan. Biar bumi akan berlalu. Haleluya. Dan bulan tak percaya lagi. Tapi kasih Yesusku sungguh luar biasa. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Jangan aku cinta Yesus. Yesus cinta jalan. Aku cinta Yesus. Yesus cinta saya. Saya rindu jemaat yang wanita naikkan pujian ini. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, Haleluya. biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar Haleluya. janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, yang pria naikkan pujian ini akan Berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Aku cinta Yesus. Yesus cinta saya. Aku cinta Yesus. Yesus cinta saya. Saya rindu jemaat untuk bernyanyi sekali lagi. Dan kita mau lakukan dengan goyangan. Haleluya. Akan berlalu. Goyangannya tidak susah, saudara. Cukup ke kanan dan ke kiri saja. Haleluya. Ya langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar
bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Ya la 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 la. Katakan saudara, aku nyatakan dalam hati saudara bahwa saudara mencintai Yesus, karena Yesus sudah mencintai saudara. Haleluya. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Aku cinta Yesus. Ya la 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 la. Yesus cinta saya. Sekali lagi. Ya la 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 la. Aku cinta Yesus. Ya la 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 la. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Haleluya. Beri kemuliaan pada Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Langit dan bumi terpujilah Tuhan. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji. Haleluya. Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dan kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Sambil kita mau berikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kita mau berikan 2 kali. Yang pertama dengan kantong kolektor yang diedarkan. Yang kedua di kotak persembahan di depan. Puji nama Tuhan. Haleluya.
kita singer saja naikkan pujian ini. Haleluya. Musik saja naikkan pujian ini. Sebelum saudara bangkit berdiri, saya berikan waktu kesempatan bagi saudara untuk ambil waktu, dekatkan hati saudara pada Tuhan. Bahwa memang benar kehidupan kita tidak pernah tahu, kita tidak pernah melihat seperti sebuah daftar atau surat tertulis. Tapi di saat saudara mendekatkan hati saudara, pikiran saudara kepada Tuhan, di saat itulah Tuhan memberikan kita jawaban. Melalui pujian ini kita diajak untuk kita percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan memberikan semuanya buat kebaikan kita, buat kemurahan kita, buat apa yang kita butuhkan. Di saat saudara sakit, di saat saudara tertekan, di saat saudara merasa tak ada yang dapat membantu saudara, percayalah bahwa Tuhan memberikan kita kekuatan. Haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu Tuhan. Haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri dan katakan bahwa hatiku percaya Tuhan kepadamu ya Yesus, kepada kuasa, kepada kasih-Mu Yesus Tuhan. Haleluya.
Nyatakan saudara, Yesus, Yesus, haleluya. Bersyukur Tuhan, biarlah persembahan puji-pujian kami boleh membawa dupa yang harum di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kini tiba saatnya Tuhan, kami mendengarkan suara-Mu melalui Ibu Gembala kami. Engkau pakai Tuhan lidah dan mulutnya Tuhan untuk memberitakan perkataan yang keluar dari firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu boleh tinggal di dalam kehidupan kami. Dan Engkau melayakkan kami Tuhan mengikuti ibadah pertengahan ini hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, Engkau persatukan kami dengan tubuh jiwa-Mu Tuhan. Kalau saat ini kami boleh Tuhan duduk dengan tenang dan kami merasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami dan Engkau memberkati kami semuanya. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan, yang lemah Engkau kuatkan Tuhan. Biarlah kami Tuhan boleh berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah tengah ini Tuhan hanya di dalam berkat nama
Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami dan pengharapan kami. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Shalom, selamat pagi saudara semua. Bagaimana keadaan saudara? Amin. Haleluya. Seorang jemaat kita ya, yaitu dia masih ada di rumah sakit. Maka nanti kita bawa dia dalam doa. Haleluya. Sebelumnya kita akan konsentrasi segenap pikiran kita dan kita buka hati kita sebagai tanah yang subur, ya, supaya benih itu tidak jatuh ke tanah yang berbatu-batu, benih itu tidak jatuh ke semak belukar, dan benih itu tidak jatuh di tepi jalan, ditabur sebentar dicocok oleh burung, dan habis sudah. Tetapi mari kita sediakan hati kita sebagai tanah yang subur, menerima sepenuh benih yang hidup, yaitu firman Tuhan. Kata Tuhan, pilihlah hidup maka engkau akan hidup. Itu artinya ya memang kalau pilih hidup pasti hidup. Maksudnya hidup itu siapa? Akulah jalan, kebenaran, dan akulah hidup. Ya, jadi di sini artinya pilihlah hidup maka engkau akan hidup. Haleluya. Di dalam Lukas pasal 19 ini membicarakan tentang seorang pribadi ya yang kaya, yaitu Zakeus. Tentu kita semua sudah sering mendengar firman ini tentang Zakeus mulai dari anak kecil ya. Anak kecil sampai ada lagunya. Zakeus, ya apa? Orang pendek, terus kecil betul dia. Ya, terus ya itu ya sampai di situ dibuat lagu. Anak-anak bisa sekali hafal sekali lagu itu. Saudara, firman Tuhan itu selalu baru. Haleluya. Firman Tuhan itu senantiasa meneguhkan kita. Ya, tidak ada satu buku di atas muka bumi ini di mana dia hidup. Ya, Alkitab ini, firman yang berisi firman Allah, ini hidup. Sudah ribuan tahun. Ya. Dan dia ditulis dan dijadikan satu buku yang kita sebut Alkitab. Al itu di atas kitab. Kitab di atas segala Alkitab. Yaitu yang kita punya ya, setiap pribadi kita punya Alkitab. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab adalah berita tentang Tuhan Yesus Kristus. Pada intinya memberitakan tentang keselamatan, ya, kematian dan kebangkitan Yesus. Keselamatan yang diberikan oleh Allah kepada manusia yang jatuh di dalam dosa. Haleluya. Saudara Zakeus ini, kita baca aja dulu ya sebelum kita uraikan. Mari kita baca Zakeus pasal 19 ya, ayat 1 sampai 10. Demikian bunyinya. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya.
Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Maaf ya kalau kering tenggorokan saya. Maka berlarilah ia, ayat keempat, mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bahas ayat demi ayat, ya. Supaya di sini kita mengerti. Kalau kita membaca begini aja, ini sudah sering kali kita baca. Mulai dari anak-anak sekolah minggu. Ya, tetapi kita akan bahas ayat demi ayat. Haleluya. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Artinya apa ini, saudara? Artinya adalah Yesus ini berjalan, mungkin anak-anak yang di ruangan itu ini ya, diminta diperkecilkan suaranya. Soalnya sampai di sini. Haleluya. Saudara, Yesus ini berjalan melewati Yeriko. Melewati ya, bukan berarti dia akan singgah di Yeriko, dia akan tinggal di Yeriko. Tidak, melewati aja. Pass through. Atau kalau kita naik pesawat terbang mau ke tempat mana yang jauh itu transit atau stop over. Cuma enggak tinggal untuk singgah, melanjutkan perjalanannya. Perjalanan Yesus kemana ini? Saudara, ini adalah perjalanan Yesus menuju Yerusalem. Untuk apa Yesus menuju Yerusalem? Saudara, ketika kita teringat Yesus masuk Yerusalem, dieluk-elukan orang ya, dieluk-elukan semua, membeber jubahnya ke jalanan dengan palem, mengendarai seekor keledai muda, ya, masuk Yerusalem. Itu adalah persiapan Yesus.
masuk di dalam minggu sengsara untuk disalib. Saudara. Dan dari situ ketika Yesus masuk Yerusalem, sampai dia tinggal, sampai dia mati di atas kayu salib. Nah, di dalam perjalanan ke kota Yeriko ini kota yang makmur, kota yang katakanlah aktif, kota produktif, saudara. Ya, kota yang menghasilkan banyak, ya, keuangan, perdagangan dan lain-lain. Ini ya, Yeriko. Dan di situ ada seorang bernama Sakius. Sakius ini kepala pemungut cukai. Dan tentu saja dia seorang yang kaya. Ya, ketika kita beberapa waktu yang lalu membaca tentang oleh karena perbuatan anaknya sehingga bapaknya yang orang pajak mulai terungkap, terbuka. Wah, waktu terbuka itu, wah begitu banyak hartanya. Sakius ini juga begitu. Dia ini kepala pemungut cukai. Ya, kalau sekarang itu kepala pajak. Nah, pada waktu itu pemerintahan Romawi memerintahkan beberapa orang yang dipercayai untuk memungut cukai. Dan kemudian pajak itu nanti disetorkan kepada pemerintahan Romawi. Ya. Tentu saja ketika dia tidak digaji, pemerintah Romawi tidak menggaji. Tentu saja untuk ini maka pemungut cukai itu dia mengambil keuntungan. Satu contoh, mungkin dia mengambil 125 juta, yang 100 disetorkan sebagai pajak, yang 25 untuk pribadinya. Ya, atau mungkin lebih. Enggak tahu. Pokoknya di sini dikatakan bahwa ya seorang yang kaya, saudara. Ya, luar biasa. Kita akhir-akhir ini ketika multimedia ini ada di peredaran kita, maka di situ kita mudah ya melihat orang-orang begitu banyak kekayaan. Kayaknya itu triliun sekarang. Ya. Kalau dulu miliar itu sudah banyak, sekarang ini triliun. Orang ini berapa triliun, ini berapa triliun, berapa triliun. Banyak sekali yang punya triliunan. Apalagi yang di bawahnya, miliar. Tambah banyak saudara. Anak-anak muda bisa memiliki kekayaan seperti itu, miliaran. Sampai disebut crazy rich ya. Nah, saudara, keadaan itu gamblang sekali kita lihat. Saudara. Seorang yang memiliki kekayaan demikian rupa, itu dari mana? Pasti sebagian besar, bahkan pengusaha, bahkan apapun, pasti ada jalan yang mereka tempuh. Saudara, di sini Sakius ini kekayaannya menumpuk dari dia memungut cukai. Cukai yang seharusnya disetorkan itu lebih, dibuat lebih. Dan tidak ada hukumnya. Ya, pemerintah Romawi tidak menghukum pemungut cukai karena hal itu. Karena pemerintah itu tidak membayar para pemungut cukai. Saudara. Nah, dia ini kepala dari pemungut cukai. Saudara. Dan
Dikatakan di sini, ia berusaha untuk melihat orang, apakah Yesus itu. Tentu saja beritanya begitu santer terdengar ya, tentang Yesus menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, memberi makan puluhan ribu orang. Berita itu cepat sampai kepada telinga Sakius. Lalu Sakius ini kepingin datang, kepingin lihat siapa Yesus ini. Saudara, kalau Sakius itu seorang yang kaya, banyak orang kaya di dunia ini yang tidak perlu Tuhan. Ya, tidak perlu susah-susah nyari Tuhan. Waktu digunakan untuk kesenangan yang dimodali oleh kekayaannya. Waktu ibadah, kita lanjutkan tidur. Ya, karena semalam kita begadang, karena semalam kita lagi habiskan waktu itu di luar. Nah saudara, tetapi Sakius ini, dia ingin mencari Yesus. Dia ingin tahu siapa Yesus itu. Kenapa saudara? Karena Sakius ini mendengar berita tentang Yesus. Dia ingin tahu karena hidup Sakius ini, sekalipun berlimpah dengan kekayaan, tetapi dia dibenci oleh semua orang. Saudara, karena dia memungut berlebihan pajak. Dan rakyat penduduk ya bangsa Yahudi tidak dalam keadaan kaya. Mereka menderita saudara dalam penjajahan itu. Masih ditekan dengan uang lagi. Uang lagi, uang lagi, uang lagi. Ya, itu pajak yang dipungut untuk pemerintah, belum lain-lain hal. Nah, Sakius penduduk yang dikenain pajak itu memikir bahwa Sakius ini mengambil lebih banyak pajak. Manusia sering berasumsi ya, sering berpikir negatif. Tentu dia tidak mengambil 1/4, 25% dari pajak. Tentu dia mengambil 50%. Atau mungkin juga ada yang berpikir, tentu dia mengambil 2 kali lipat pajaknya. Itu manusia berpikir demikian itu sudah, itulah manusia. Nah, itu sebabnya mendatangkan kebencian bagi orang-orang Yahudi terhadap Sakius. Sakius direndahkan. Dia bayar karena tuntutan dari pemerintah penjajah Romawi. Tetapi ada rasa tidak senang. Itu sebabnya Sakius hidupnya kemana-mana. Tidak ada respek dari orang-orang yang ada, saudara. Dan dia dikucilkan. Coba bayangkan kalau kemudian ada orang, jangan kumpul sama siapa ya? Sama Bu Siang-Siang, jangan kumpul. Ini dia tuh begini. Bu Siang-Siang menyadari bahwa dia dijauhi ya. Nah, apa perasaannya dia bahagia? Bahagia Bu? Tidak bahagia. Apa salahku ya? Kalau tahu pun kesalahannya, aduh masa aku dibegitukan? Aku kan jalankan tugas. Lalu aku hidup ini ya dari tugasku, seperti itu saudara. Ya. Tidak merasa bersalah. Tetapi akibatnya dia dikucilkan, dia direndahkan, dia dihina. Ya, sekalipun orang kaya. Jadi saudara, di dunia ini bukan orang miskin yang memiliki
problem dalam hidupnya, kesulitan dalam hidupnya. Orang kaya pun juga ya saudara. Nah, dengan patokan seperti Sakeus ini, dia merasa sedih, merasa hatinya terluka, merasa hidupnya tidak ada gunanya. Nah, ketika mendengar berita tentang Yesus, dia ingin melihat Yesus, berjumpa dengan Yesus. Bagaimana orang ini seperti apa? Saudara mau memberitakan Yesus. Mungkin ada banyak, mungkin di sebelah kita, mungkin di keluarga kita, mungkin di teman-teman kita ada Sakeus. Mau saudara jadi pemberita, memberitakan tentang siapa Yesus itu. Yesus sobat yang setia. Ada kan lagunya begitu. Mau saudara memberitakan. Menyebabkan Sakeus ini begitu ingin berjumpa dengan Yesus. Keinginannya itu bukan cuma sekedar keinginan. Oh alah gini aja. Bukan saudara. Ada satu keinginan. Dia merasakan perubahan hidupnya. Saudara. Lalu ternyata keinginannya itu banyak halangan. Banyak orang yang menghalangi Yesus, Sakeus untuk berjumpa, untuk melihat Yesus. Karena Sakeus itu orang yang kecil, ya, pendek. Pendek ini bukan berarti fisiknya pendek, ya dalam cerita. Ini bisa dikatakan pendek itu dia seorang muda, yang masih muda. Ya, nah ini dia lari, dia kemudian tidak bisa melihat karena terhalang oleh banyak orang. Kemudian apa yang terjadi? Wes pulang aja gitu. Pulang aja apa yang kayak gini sulit-sulit. Ya. Tidak saudara. Dia lari mendahului orang-orang itu. Lari, enggak tahu caranya gimana, pokoknya dia lari. Ya, satu usaha yang tidak mudah dan satu usaha yang melelahkan saudara. Dia punya uang, dia kaya, ngapain susah-susah melelahkan? Ya. Cari hiburan di dunia banyak terbuka, tapi dia terus lari, mendahului orang banyak itu. Orang banyak itu berjalan, ya. Untuk berjumpa dengan Yesus, untuk ketemu Yesus. Dan kemudian karena dia menyadari dirinya yang pendek, di depan sana ada sebuah pohon ara. Naiklah Sakeus ke sana. Dalam keadaan masih naik lagi ya. Naik mungkin naik, melorot lagi turun. Naik lagi. Baru sampai di melorot lagi. Naik lagi, sudah di tinggi. Melorot lagi, ada halangan. Aduh, tanganku kena ranting-ranting ya. Aduh, jatuh lagi ke bawah. Satu usaha yang sangat sulit. Tetapi Sakeus bertekad untuk melihat Yesus. Ada perkataan firman Tuhan, carilah wajahnya selagi ia bisa ditemui, saudara. Karena ada waktunya dia tidak bisa ditemui, saudara. Ya, sudah habis waktunya. Nah ini Sakeus ini kemudian dia naik, berhasil dia naik. Bukan dengan usaha yang mudah. Biasanya seorang yang kaya itu mencari kemudahan-kemudahan. Banyak orang ya yang berusaha untuk nempel ke dia. Tetapi dia diceritakan naik sampai ke atas pohon ara itu. Ya. Lalu ayat yang kelima, ketika Yesus sampai ke tempat itu,
Ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Menumpang di rumahmu. Padahal Yesus rencana cuma melewati Yeriko saja. Saudara, haleluya. Saya kalau membaca ini ingin nangis, saudara. Satu usaha yang demikian berat. Ya. Dia kesampingkan segalanya. Dan usaha itu tidak sia-sia. Yesus lewat dekat pohon itu, lalu Yesus menengadah, Sakeus, turunlah. Tuhan Yesus memanggil namanya, Sakeus. Berarti Yesus ini sudah tahu dari semula. Ya. Bisa jadi secara adikodrati dia tahu nama Sakeus seperti ketika dia memanggil Natanael. Pergilah ke sana. Temui seseorang. Nah, seperti itu yang duduk di bawah pohon. Natanael. Seperti itu. Atau mungkin juga Yesus tahu namanya Sakeus. Pada waktu dia lewat dan berhenti di situ dan dia tanya, siapa ini, siapa? Karena seluruh orang itu sudah kenal siapa Sakeus ini. Ya. Orang kalau sudah benci sama orang itu kenal banget ya. Itu. Tahu. Ada yang memberitahu, oh dia Sakeus. Enggak tahu. Pokoknya Yesus lewat dan berhenti. Ya. Di dekat pohon ara itu. Memanggil namanya Sakeus, tidak salah. Tuhan Yesus mengarah persis Sakeus. Ya, sebab banyak orang di situ. Ya. Hai engkau, bukan. Hai engkau, bukan. Tapi Yesus langsung mengarah, Sakeus, turunlah. Haleluya. Coba peristiwa dari awal sampai saat itu, saudara. Bagaimana Yesus itu tahu tentang Sakeus. Sama seperti bagaimana Yesus itu tahu tentang saudara dan saya. Saudara. Ya, dan kemudian apa yang terjadi? Turunlah, aku hendak menumpang di rumahmu. Saudara. Satu usaha bagaimana ya Sakeus. Haleluya. Oh, pribadi ini lain daripada orang-orang yang ada di kota Yeriko. Pribadi ini lain dengan orang-orang yang ada di sekitarku. Mereka menghina, melecehkan, meremehkan, tidak menghormati dan membenci aku. Tetapi pribadi ini mengatakan, memanggil namaku, Sakeus, turunlah. Aku hendak menumpang di rumahmu. Padahal Tuhan Yesus tidak, dari awal dia tidak punya rencana untuk tinggal di Yeriko. Tapi hari itu juga dia berkata, aku hendak menumpang di rumahmu. Saudara, luar biasa sekali ya. Sakeus turun. Cerita ini memang dipersingkat, tidak ditulis detailnya ya. Oleh sebab itu, orang yang membaca firman Tuhan ini, ya, pemikirannya bisa keliru. Kalau tidak benar-benar diteliti kondisinya bagaimana. Nah saudara, menumpang di rumahku.
Ada Yesus di rumahnya. Saudara, tadinya rumahnya kosong. Tadinya ada kegersangan, ada duka cita, ada kesenyapan, ada kesepian, dan ada penderitaan. Saudara, jadi ini satu gambaran betapa gersangnya di dalam hidup seseorang yang tidak memiliki Yesus. Memiliki Yesus itu artinya menyilakan Yesus tinggal di dalam pribadinya. Betapa kosongnya. Sekalipun dia seorang yang kaya, punya duit, bisa membeli apapun, bisa menghibur dirinya dengan apapun. Tapi itu sia-sia. Itu artificial. Katanya firman Tuhan, apa gunanya engkau memiliki seisi dunia ini? Wow. Kaya sekali ya saudara. Tetapi jiwamu binasa. 70 tahun loh umur manusia, cepat sekali hari-hari ini. Ya kalau kita bisa melewati 70 tahun. Kalau cuma 14 belasan, kepala 2, kepala 3, kepala 4, kita sudah tinggalkan dunia ini. Kita enggak tahu. Lalu mau kemana? Mau kemana? Loh, aku sudah pergi gereja Murserumbai loh. Ya, aku sudah memberi persembahan. Aku sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Aku sudah dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pernikahanku juga sudah diberkati. Tetapi ketika sampai di sana, katanya Tuhan, aku tidak mengenal engkau. Aku tidak mengenal engkau. Saudara, bisa terjadi, firman Tuhan sudah katakan demikian. Firman Tuhan itu ya dan amin. 70 tahun itu pendek waktunya, saya sudah melewati 70 tahun. Nah apalagi saudara yang belum melewati 70 tahun. Tapi saudara yang sudah lewat 70 tahun akan berpikir, oh kemurahan Tuhan. Di usia saya seperti ini, saya masih berdiri di hadapan Tuhan. Ya, berdiri di hadapan Tuhan. Berdiri itu artinya dengan kakinya sendiri. Ya, bukan diberdirikan sama gembalanya, bukan diberdirikan sama teman-teman seimannya. Tetapi dia berdiri di hadapan Tuhan. Teguh, setia. Haleluya. Tidak terpolusi oleh apapun. Ya. Keindahan dunia, apapun yang fana. Fana saudara, fana. Sebatas umur saudara itu saudara bisa menikmati. Tetapi kehidupan selanjutnya saudara harus perjuangkan. Nah, itu sebabnya kita mengenal Yesus menjadi anak Tuhan. Haleluya. Bukan untuk dibaptis nanti kalau menikah diberkati. Bukan saudara. Ada kehidupan yang panjang, yang kekal. Nah saudara kemudian orang-orang banyak itu kemudian bersungut-sungut. Lalu kata mereka, ia menumpang di rumah orang berdosa. Banyak kali anak-anak Tuhan. Ya. Menjas, menuduh, kritik-kritik di belakang tentang negatif, hal yang negatif. Tentang temannya, tentang sahabatnya, tentang orang tuanya, bahkan tentang gembalanya. Saudara, ada kesepakatan malahan di situ. Nah, ini berbahaya sekali saudara. Saudara tukar kehidupan saudara
yang mendapat jaminan hidup kekal selama-lamanya dengan hal-hal yang sepele. Jangankan ya cuma hal segitu. Firman Tuhan sudah katakan apa gunanya seisi dunia ini engkau miliki. Bayangkan saudara konglomerat di atas konglomerat. Paling kaya dewek. Tidak ada gunanya. Nah, apalagi untuk hal-hal yang kecil, saudara. Ya, banyak halangan, banyak. Lebih baik kita berdiam diri. Ya, kita lebih baik berdiam diri. Kita fokuskan diri kita. Diri kita, semua manusia itu berdosa. Ya, kita ini seolah-olah menganggap diri kita ini paling bersih, paling tulus, paling. Seperti itu, saudara. Nah, seperti inilah kondisi kita. Ya, bersungut-sungut. Kemudian sungutannya datang kepada Yesus. Katanya gini, ia menginap, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tidak mikir bahwa mereka itu orang-orang berdosa juga. Ya. Lalu ketika sampai di sana, menumpang, Tuhan Yesus banyak bicara kepada Sakeus, saudara. Dia melihat dari awal, melihat orang yang satu pribadi yang tidak sama dengan manusia. Ya. Orang lain menolak, tapi dia membuka tangannya, kedua tangannya. Haleluya. Dan kemudian karena itulah kemudian apa yang terjadi. Hari ini, belum ya, Tuhan, ayat ke-8, tetapi Sakeus berdiri. Berdiri kan berarti dari duduk dia. Kan dia bukan, ini berarti di rumah, sudahan. Di rumah Sakeus, kalau di pohon duduk di atas pohon dia tidak bisa berdiri di pohon. Atau dia turun, dia sudah dalam kondisi berdiri. Maka ini menggambarkan kondisinya Sakeus sudah di dalam rumahnya. Ya, lalu dikatakan demikian. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara, satu pertobatan yang dinyatakan dengan tindakan, saudara. Ya, kita ini bertobat katanya, tapi tidak bertindak apa-apa. Ya, tenaga enggak kita ini ya, dengan rela kita belikan untuk pelayanan. Ya, kehidupan kita ini seluruhnya tidak rela kita berikan kepada Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Seharusnya sepenuhnya kita ini sudah dibeli tunai, maka kita bukanlah milik kita sendiri. Firman Tuhan katakan demikian. Milik Kristus. Ya, saudara. Satu pertobatan ada buktinya, ada tindakannya. Itulah yang disebut bertobat dan kemudian lahir baru, saudara. Masa saya ini sampai setiap kali itu sampai gereja dakonan, kadang banyak, kadang sedikit gitu ya. Saya ini sampai kalau mau ngundang tamu itu gimana gitu loh. Ya saudara, ada tindakan. Tindakan apa ini? Dia bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Waktu ini, waktu Yesus belum disalib. Jadi dia bertindak menurut hukum Taurat, kitab Musa, saudara. Saudara coba buka di dalam Keluaran pasal 22 ayat 1.
apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu ganti lembu itu dan 4 ekor domba ganti domba itu. Maka dikembalikan 4 kali lipat, saudara. Ini Sakeus yang aku peras, ya, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Dia kembali kepada firman, ya saudara. Dan separuh hartaku aku serahkan, karena dia tahu hartanya tidak bisa menyenangkan hatinya, hartanya tidak bisa menyelamatkan hidupnya. Apa yang terjadi kemudian setelah Yesus melihat tindakan itu? Ya, kadang-kadang kita ini berpikir, Yesus ini cuma mau yang aku punya. Saudara, tidak boleh berpikir begitu. Sebab hidup saudara ini Tuhan Yesus beri. Hidup di dalam kekekalan. Ya. Dengan apa kita bisa bayar? Dengan apa kita bisa bayar? Ya, kita serahkan tubuh kita untuk memuji, untuk menyembah Dia. Gimana sih? Utang kita ini tidak akan terbayar. Masih kita menuntut Tuhan. Ya. Lalu kemudian kata Yesus kepadanya setelah apa yang dilakukan Sakeus. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Kepada rumah ini, rumahnya siapa? Rumah Sakeus. Saudara mau seisi rumah saudara diselamatkan? Mau, tapi you have to do something. Ya, to satisfy Lord. Kamu harus mengerjakan sesuatu untuk memuaskan Tuhan. Mau? Nanti dulu ya, tak pikir-pikir dulu ya. Ya. Datang lu ya. Saya lihat itu anak-anak muda begitu antusias untuk berbakti, ya. Tidak usah disuruh-suruh mereka pada datang. Haleluya, bukan? Nah, itu saudara. Tidak usah disuruh. Nah, itu. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini anak Abraham. Ya. Kalau keselamatan itu datang kepada kita, ya datang dalam rumah kita, itu kita disebut anak Abraham. Kita ini anak Abraham atau bukan? Secara biologis, keturunan dari darah, keturunan Abraham atau bukan? Bukan, saudara. Ya, kita bukan orang Yahudi. Kita ini disebut anak Abraham karena iman kita seperti iman Abraham. Haleluya. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, kalau Yesus sudah naik ke surga, ini tugas kita, saudara. Ini amanat agung. Yesus jalan ke Yeriko dalam rangka penyelamatan. Sebelum dia masuk Yerusalem, disalib, saudara. Betapa bahagianya. Sakeus sesudah itu lain dengan Sakeus yang dulu. Sakeus dipenuhi sukacita. Sakeus hidupnya penuh kekuatan dari Tuhan. Ya, Sakeus memiliki hati yang penuh kemurahan, memikirkan orang lain, tidak memikirkan dirinya sendiri. Saudara. Ya. Saking memikirkan dirinya sendiri,
Dia berani korbankan keselamatan. Dia berani tinggalkan Tuhan karena memikirkan dirinya sendiri. Aku lebih baik ditinggal Tuhan daripada aku ditinggal seseorang yang aku kasih. Itu salah atau benar ya saudara? Saya sampai bingung kadang-kadang jawabnya. Tentu saudara bisa menjawab sendiri ya. Haleluya. Ini waktunya yang sudah dekat. Dekat Yesus datang atau dekat sewaktu-waktu saudara diangkat Tuhan. Ya. Dengan apa saudara mempertahankan hidup saudara? Dokter sekalipun dia tidak bisa mempertahankan kematiannya. Tidak ada saudara. Tapi firman Tuhan ini berkali-kali, beribu-ribu kali, berjuta-juta kali diberitakan. Tidak bergeming. Ya, apakah kita ini seperti ribuan orang yang menerima roti yang mengenyangkan yang diperbuat oleh Yesus. Cuma begitu saja mencari Yesus karena roti. Padahal saudara, ya ada satu ayat yang saya ingin bacakan kepada saudara. Sebentar ya saudara, di dalam Efesus ya. Oh, dalam Yohanes 10 ayat 9. Ayo kita baca. Yohanes pasal 10 baca saudara aja. Ayo semua baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Saudara, ini loh janji Tuhan loh, iya kan? Kalau masuk melalui Yesus, akan selamat saudara. Nah ini janji Tuhan Yesus. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Saudara terpelihara. Haleluya. Di sini janji Tuhan itu ya dan amin. Terpelihara. Ya. Jangan kita ini bersandar kepada pikiran kita. Bukan berarti kita tidak punya pikiran, kita punya pikiran. Tapi jangan bersandar kepada kepandaian kita, pikiran kita, jalan kita. Kita mengatur-ngatur jalan kita. Kita mengatur-ngatur rencana kita. Kita mengatur-ngatur hal-hal lain-lainnya. Tuhan sudah janjikan kalau engkau masuk melalui aku, yaitu pintu. Tuhan Yesus adalah pintu. Maka engkau akan selamat. Dan engkau keluar masuk dalam kehidupan saudara di atas bumi ini. Haleluya. Menemukan padang rumput. Sejahtera saudara, jasmani saudara. Kalau saudara mengidolakan, mengandalkan pada seseorang, pasti saudara mengharapkan orang itu jadi andalan bukan? Ya, yang bisa menjamin kehidupan saudara di atas bumi ini. Benar enggak? Kalau saudara mengandalkan seseorang, nanti kalau dia enggak aku pegangin, aku susah. Mungkin aku bisa mati. Tidak saudara. Janji Tuhan,
akan menemukan padang rumput. Keluar masuk akan menemukan padang rumput. Saudara. Ya. Bagian anak muda. Jangan mengandalkan kepada pacar. Tetapi andalkan Yesus. Bawa pacarmu. Ya. Bawa suami-suami yang belum bertobat kepada Yesus. Ya. Saudara, jalan hidup kita diatur oleh Dia. Kita cuma tidak tahu, pikiran kita tidak akan bisa mencapai pikirannya Tuhan. Pikirannya Tuhan terlalu panjang, terlalu dalam, terlalu luas. Ya. Tapi kita mengandalkan perkataannya. Kalau Dia jamin kehidupan kita, padang rumput itu berarti fisik loh saudara, makanan fisik. Berarti selama saudara di dunia ini, ya toh, mengandalkan Yesus. Selama saudara di dunia ini, kita tidak membicarakan nanti kalau di sorga. Ya. Padang rumput ini ada di dunia tentang makanan jasmani. Makanan jasmani itu bukan cuma beras, bukan cuma kue, ya, bukan cuma minuman, bukan saudara. Ya. Makanan untuk tubuh jasmani kita. Kalau kita dikuatkan, maka kita dapat memuji Tuhan, dapat memuliakan Tuhan. Amin. Halo, saudari tidur? Tidak ya, haleluya. Pagi hari ini kita dipersekutukan dengan tubuh dan darah Yesus. Saya minta setiap minggu pertama perjamuan Tuhan, hadirlah saudara. Sebab ini adalah sakramen yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana Tuhan Yesus sendiri memerintahkan kita masih bisa bermain-main. Nomor 2, perjamuan Tuhan. Nomor 1, kepentinganku. Bagaimana kita bisa begitu? Sakramen yang ditentukan oleh Tuhan sendiri. Ada 2, sakramen perjamuan Tuhan dan sakramen baptisan air. Saudara ingat itu ya. Haleluya. Mari kita sambut perjamuan Tuhan ini. Kita bangkit berdiri. Para pelayan, ya, enggak usah dipanggil satu-satu, langsung berdiri. Ini ada yang kurang 1. Kenapa? Iya, kemana? Sakit. Iya. Di atas meja ini, di sini ada tubuh dan darah Yesus yang sudah ditumpahkan bagi saudara dan saya. Mari terima anugerah. Anugerah ini sebuah anugerah yang tidak bisa didapat dengan usaha kita sendiri. Tetapi ini adalah kasih karunia Allah yang turun ke bumi dan memberikan kelepasan dosa, perbudakan dosa, hamba dosa. Dan sekarang kita menjadi hamba kebenaran, menjadi anak-anak Allah.
Haleluya. Layakan kami Tuhan menyambut, melayani perjamuan Tuhan ini. Layakan kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. silakan berdiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya dan yakin bahwa saudara pagi ini sudah menerima firman yang menyelamatkan. Saudara menjadi anak-anaknya. Saudara bukan lagi sebagai hamba dosa, budak dosa, tetapi saudara hamba kebenaran, putra Allah, anak-anak Allah. Tahan sebentar saudara. Sebentar saudara akan berjumpa dengan Dia, Yesus, sebagai Raja di atas segala raja. Kalau dihitung dari waktunya Tuhan, 1000 tahun itu sama dengan 1 hari. Maka sebenarnya hidup kita ini cuma berapa jam aja.
di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara harus tahan, harus sabar, harus setia. Ya. Singkirkan hal-hal yang bisa membuat saudara lemah. Singkirkan hal-hal yang membuat saudara seperti keadaan Zakius. Kalau saudara mau, saudara bisa lari kepadanya. Dan saudara akan mendapat kelepasan. Haleluya. Saya akan bacakan firman Tuhan seperti biasanya. 1 Korintus pasal 13. Ayat 23 sampai 26. Demikian bunyinya. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, lalu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Mari saudara, kita makan bersama-sama di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ayat selanjutnya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan minuman ini adalah perjanjian baru yang dimeterai oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali engkau meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab roti yang engkau makan dan cawan yang engkau minum itu memberitakan tentang kematian Tuhan Yesus sampai ia datang kembali. Haleluya. Mari bersama-sama. Haleluya. Oleh
Tuhan. Kami binasa Tuhan. Kami terbuang dan hidup di dalam perbudakan dosa dan menjadi penghuni neraka. Tapi karena pengorbanan Tuhan, kami diselamatkan dan menerima anugerah yang besar yang dunia ini tidak dapat memberikannya. Dunia ini nanti pun akan dibinasakan. Tetapi kami boleh bersuka-suka bersama-sama dengan saudara-saudara seiman, bersama-sama dengan kekasih-kekasih kami yang sudah mendahului kami di dalam iman yang sama. Dan Tuhan Yesus, di situ tidak ada tangisan, tidak ada kertak gigi, dan di situ tidak ada penderitaan, tidak ada Tuhan air mata. Disitulah Tuhan, Engkau himpun kami, seberapa kami yang masih tekun dan setia. Untuk itu Tuhan, Roh Kudus, Engkau sudah memberi penolong, yaitu Roh Kudus. Biarlah kami Tuhan tahu menggunakan saat-saat kami lemah, saat-saat kami letih lesu. Tuhan, kami tidak lari menjauh daripadamu. Kami datang lebih dekat kepadamu dan memohon Roh Kudus yang menjadi penghibur kekuatan kami. Terus, haleluya, menuntun kami pada jalan Tuhan. Tidak keluar dari jalur keselamatan. Kau jamin di dalamnya. Oh Tuhan, ada padang rumput. Keluar, di luar ada padang rumput, dalam pun ada padang rumput. Keluar ke dalam, Kau sediakan Tuhan apa yang kami perlukan selagi kami masih ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan, Engkau yang kami perlukan. Engkau Yesus tidak dapat tergantikan dengan apapun. Haleluya. Terima kasih Bapak yang ada di surga. Terima kasih. Kami saat ini berdoa Tuhan. Untuk Bapak Arianto yang ada di belakang, yang dalam kondisi sakit Tuhan. Tuhan Yesus, hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Biarlah Tuhan Kau jamah Bapak Arianto ini. Dan dalam nama Tuhan Yesus sembuh, haleluya. Hadirat-Mu Tuhan menyembuhkan. Haleluya. Sebab tangan Tuhan sendiri yang menjamah kepada saudara Arianto ini. Demikian juga buat dia Tuhan yang masih ada di rumah sakit. Tuhan Yesus, hadirat-Mu. Haleluya. Yang maha hadir Tuhan. Haleluya, omnipresent, maha hadir di mana saja. Saat ini juga menjamah dia dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sembuh dan dia akan segera pulang ke rumah. Terima kasih ya Bapak di surga. Mungkin ada saudara-saudara kami yang saat ini sakit. Tuhan, baik fisiknya maupun psikisnya Tuhan. Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah. Oh Tuhan, sehingga mereka mendapat kelepasan. Haleluya. Terima kasih Bapak yang ada di surga. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau berkati keluarga-keluarga kami. Anak-anak cucu kami ya Tuhan. Orang tua, istri, suami kami Tuhan. Oh Tuhan, di dalam rumah tangga kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan kami tak lupa berdoa untuk pemerintahan ini Tuhan. Dengan bergantinya hari, berganti pula Tuhan keputusan-keputusan yang dibuat. Untuk itu Tuhan, kami menyadari itulah dunia. Di mana dunia ini tidak ada kepastian. Hari ini Tuhan, pasangan ini dengan pasangan itu. Esok hari sudah lain lagi pasangannya Tuhan. Inilah ketidakpastian yang Tuhan ada di dalam dunia ini. Tetapi kami pasti sebab kami memiliki Yesus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati pemerintahan kami. Berkati Tuhan. Haleluya.
pemilihan presiden nanti. Biarlah Tuhan dalam seizin Engkau, beliau itu akan memimpin bangsa dan negara Indonesia ini. Terima kasih Bapak yang ada di surga. Dan sekarang saudara-saudara kekasih Tuhan, angkat kedua belah tanganmu. Pulanglah engkau dengan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia Allah Bapa, kemurahan, cinta kasih dari Allah Anak, dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus mengikat kita hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Saudara akan diteguhkan, saudara akan setia, saudara akan diberkati. Rumah tangga saudara, kehidupan saudara, kesehatan saudara, usaha saudara, studi saudara, semua diberkati, hubungan-hubungan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya, katakan amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.